Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sivasyang Sutra Teratai, episode 1577. Kebijaksanaan sejati dari prasna adalah penuntun dalam praktik paramita. Satu tujuan utama dari Buddha datang ke dunia ini adalah guna secara bebas mengungkapkan harapan mendasarnya dan memberikan ajaran besar, membuka dan menunjukkan agar para makhluk memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, bahwasanya sifat dari semua makhluk adalah setara. Para bodhisattva membangun 4 ikra agung dan mempraktekkan 6 paramita. Prasna paramita adalah penuntun dari segala praktek paramita lainnya. Hendaknya memiliki perhatian benar dan penerapan di jalan. Kita harus dengan bersungguh hati berusaha untuk menghayati dan memahami ini dengan lebih baik. Satu tujuan utama dari Buddha datang ke dunia ini, untuk alasan apa Sang Buddha dilahirkan di dunia ini? Akhir-akhir ini kita sering mengatakan hal itu. Sang Buddha selalu ada dan akan selalu ada di dunia ini. Hanya saja, setiap kali beliau datang dan pergi sesuai dengan sebab dan kondisi pada biasanya untuk mengubah makhluk hidup di dunia. Namun, beliau datang ke dunia kali ini dikarenakan oleh sebab dan kondisi yang luar biasa. Beliau datang ke dunia untuk menunjukkan wujud mencapai kebuddhaan. Kalau tidak, pada biasanya untuk waktu yang panjang dari kehidupan ke kehidupan, beliau selalu datang seperti ini, generasi demi generasi. Bukankah waktu yang sangat panjang? Selalu ada makhluk luhur, makhluk suci, dan orang pintar di dunia. Mungkin saja di antaranya makhluk luhur, makhluk suci, dan orang pintar ini adalah Buddha Sakyamuni, merupakan bagian dari kelompok makhluk luhur dan suci yang memberi manfaat bagi orang banyak. Namun, kali ini ketika datang ke dunia, sangat terlihat jelas pandangan khusus terhadap dunia, menyadari bahwa ada banyak penderitaan di dunia, banyak sekali penderitaan. Tidak ada cara untuk menerobos atau menyelesaikan penderitaan ini. Setiap orang menderita. Di dunia ini, kekeruhan semakin lama semakin besar. Dalam keadaan seperti ini, beginilah mulainya benih sebab dan kondisi tersebut. Di sebuah istana yang terletak di India, di negeri itu, pada saat itu, zaman kuno, sekarang disebut Nepal, adalah salah satu kota di India kuno. Kota itu diberi nama negara. Oleh karena itu, di dalam Sutra Buddha sering melihat negara yang berbeda-beda. Banyak negara yang berbeda, dan sekarang India telah menyatukannya. Nepal berdiri sendiri, dan saat ini disebut Nepal. Maka, di era India kuno saat itu, negara itu adalah Kapilawastu. Dia, pangeran di istana ini, sangat istimewa karena sang ayah sudah tua baru memiliki anak. Seluruh negeri bersorak-sorai, terutama negeri ini. Negeri yang memang kaya, damai, dan makmur ini. Raja memiliki seorang putra pada usia lanjut. Karena demikian, maka sangat istimewa. Jelas menunjukkan statusnya sebagai pangeran.
Semua orang menghargainya. Dengan demikian, dia dibesarkan di lingkungan mewah. Ketika ia tumbuh dewasa, bahkan ketika ia masih sangat muda, jika dibandingkan dengan anak-anak biasa seusianya, ia mempunyai ide dan cara berpikir yang luar biasa. Dia berbeda dan lebih dewasa. Dia sangat bijaksana. Setiap kata yang diucapkannya adalah kebenaran, sehingga raja dan semua orang di kerajaan tersebut sangat menghargai dan mencintai pangeran ini. Mereka mencintai dan melindunginya dengan segala cara. Semua orang menyayanginya. Namun, walaupun negara ini sangat makmur, ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Kondisi ini sangat umum di India karena sistem 4 kasta. Sebagian besar orang miskin adalah budak, merupakan warga dari kasta paling bawah. Sehingga untuk jangka waktu tertentu, di tengah masyarakat yang sangat tidak seimbang ini, selain kesenjangan antara kaya dan miskin, ada penderitaan lainnya. Semua orang mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Bahkan orang yang sangat kaya seperti raja, secara perlahan akan mengalami penuaan. Bahkan pejabat tinggi istana dan para menteri juga sama. Saat pangeran kecil tumbuh dewasa, para orang tua terus bertambah tua. Dari sudut pandang anak kecil, dirinya akan berpikir, bagaimana manusia dilahirkan? Ketika dilahirkan, dalam proses pertumbuhan, sangat peka terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan orang-orang di istana, dan juga cara hidup mereka. Akan terus diamati, terus memikirkan, mengapa tubuh manusia mengalami perubahan begitu nyata terhadap dirinya sendiri dan juga orang di sekitarnya. Jadi, lahir, tua, sakit, dan meninggal sudah menjadi pertanyaan yang besar dalam hatinya yang masih kecil. Berpikir, ini sebenarnya karena apa? Ada keraguan baru, ada kesadaran. Kita sering mengatakan demikian di dalam ajaran Buddha. Keraguan kecil mendatangkan pencerahan kecil. Keraguan besar mendatangkan pencerahan besar. Sang Buddha dari sejak kecil terhadap segala sesuatu akan timbul sejenis keraguan. Dari mana asalnya pohon, tunas, dan bibit tersebut? Bibit dari buah. Bagaimana di atas bumi dapat tumbuh besar? Bahkan sampai hal ini juga beliau merenungkan dengan bersungguh hati hal-hal sejenis ini. Makhluk hidup, tumbuhan, manusia, hewan, dan lain-lain. Semuanya dicari tahu dalam perenungannya, berlangsung sampai pada masuk ke masyarakat untuk melihat-lihat. Keluar dari istana raja, pergi ke pinggiran kota, melihat kerja keras dari petani, melihat kemiskinan dan penderitaan di dalam dan di luar kota, melihat orang sakit dan cacat ada di mana-mana, dan tidur di mana saja. Juga melihat orang yang menghembuskan napas terakhir di tempat itu. Kelahiran, tua, sakit, dan meninggal ini, hal ini sangat lumrah terjadi di masyarakat. Ini juga menjadi pertanyaan di benaknya. Mengapa manusia bisa begitu tidak setara? Mengapa?
Manusia tidak adakah yang bisa lepas dari hukum alam ini? Semua kondisi kehidupan ini, semuanya diletakkan di dalam hati. Bagaimana cara menerobos asal mula sumber itu? Di manakah asal muasal ini berakhir? Kemana harus pergi pada akhirnya? Inilah kesadaran yang ingin dia jelajahi dan kejar. Ini membuat dia meninggalkan istana. Kita semua tahu prosesnya. Tetapi kita juga harus merenungkan bahwa dia hidup begitu mewah di istana dan memiliki kebijaksanaan yang begitu tinggi. Mengapa dia masih mau meninggalkan istana? Ini kita harus menyelidiki pola pikirannya. Seharusnya ini sangat luar biasa, karena semua hal membuatnya merasa sangat bersemangat. Dengan begitu banyak pertanyaan, dia ingin menyelesaikannya. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan istana. Ini seharusnya memiliki pola pikiran seperti ini sejak dia lahir. Sehingga dia bertekad meninggalkan kehidupan rumah tangga dalam proses untuk menyelidiki kebenaran sejati. Jadi, dia menjadi monastik. Prosesnya adalah demikian. Demikian dia meninggalkan istana dan mulai menyelidikinya. Proses menyelidikinya adalah sangat sulit. Dia berjalan dengan kedua kakinya. Setiap hutan tempat orang-orang melakukan praktik pertapaan untuk mencari tahu praktek-praktek apa saja yang ada. Ada lebih dari 90 jenis Brahmanisme. Dia ingin menyelidiki setiap proses pelatihan diri tersebut untuk memahami bagaimana orang lain membina diri, terlebih dahulu mengetahui orang lain, melihat mereka, terus mengevaluasi. Setelah melihatnya, dia merasa bahwa semua ini bukan praktik untuk pencapaian tertinggi. Pelatihan ini tidak bersifat humanis. Hal-hal tersebut tidak menuntun pada pencapaian tertinggi, tetapi hanya sebuah bentuk pelatihan untuk mematikan rasa. Ini bukan metode pelatihan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan keluar dari jalan ini. Berhubung tidak dapat mencari jawaban dari begitu banyak agama, lebih baik dia mencarinya sendiri. Sehingga dia mulai menyelidiki jalannya sendiri. Jadi, dia perlahan masuk ke hutan pertapaan keras. Tentu, saat itu ayahnya, sang raja, sudah mengutus 5 orang kerabat yang lebih tua, yang seangkatan pamannya. Ada saudara laki-laki dari ibunya, juga ada yang dari keluarga pihak bapaknya, sudah menemukan pangeran. Berhubung tidak berhasil membawa pulang pangeran, terpaksa mengikuti pangeran kemanapun pergi. Pergi sampai satu tempat, yaitu Taman Rusa Isipatana, lalu berhenti. Di tempat itu mereka menetap dan melatih diri. Hanya saja bagi pangeran masih belum puas. Dia telah merenungkan pola pikir dari begitu banyak praktisi dan metode pelatihan mereka, namun belum menemukan arah utamanya. Oleh karena itu, dia melakukan praktik sendiri, yaitu dengan pola praktik keras. Dia juga seorang manusia. Oleh karena itu, praktek keras demikian, makan sebutir gandum sehari sekali pada tengah hari sangat sulit. Kekurangan gizi, namun pikirannya sangat jernih. Dia sadar jika tidak ada gizi, fisik tubuh tidak akan mampu bertahan. Mana mungkin ada kekuatan batin untuk merenungkan lebih banyak hal lagi? Oleh karena itu, beliau memutuskan melepaskan metode
praktik keras yang ekstrim ini tidak akan kembali menyiksa tubuh ini. Melepaskan praktik keras harus dimulai dari membersihkan tubuhnya. Oleh karena itu, sampai Sungai Niranjana, kekuatan fisik sudah tidak cukup. Setelah membersihkan badannya, oleh karena itu berdiri langsung pingsan. Kisah ini semuanya sudah mengetahuinya. Dimulai sejak saat pengembala wanita memberikan persembahan. Mulai pulih, tubuhnya mulai kembali. Dia mulai memiliki energi, semangat, dan kebijaksanaan yang berlimpah dan melakukan perenungan secara konsisten, menenangkan hati, hingga batinnya menjadi harmonis dan selaras sepenuhnya. Pemikirannya sudah menjadi sangat halus dan rinci. Niat pikiran sudah dilenyapkan. Segala kerisauan dan pikirannya menyimpang sudah dilenyapkan. Dan intisari dari pemikiran yang halus dan rinci dapat dikumpulkan. Maka dia duduk sambil memusatkan pikiran. Akhirnya, ketika sedang fokus dengan pikirannya yang halus dan rinci, tiba-tiba menemukan bahwa dengan langit, dengan bintang yang berada di angkasa telah terhubung, kondisi dunia batinnya menjadi berbeda sama sekali. Bersatunya alam dharma dan alam semesta disebut sebagai tercerahkan. Setelah mencapai pencerahan, kondisi batin yang memuat pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha sungguh sulit untuk dijelaskan. Sehingga Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan utama, yang mana telah mengakumulasikan intisari dari tak terhingga kehidupan yang lampau, dari kelahiran ke kelahiran, sampai datang pada kehidupan saat ini. Jalinan jodoh telah sempurna, sehingga terdapat fenomena, yakni terlahir di istana, dibesarkan di dalam lingkungan ini, kemudian di dalam lingkungan yang luar biasa berkelimpahan ini juga, ia mendatangi kehidupan kaum masyarakat yang paling menderita. Dari tubuh seorang yang paling dihormati, pergi melihat kehidupan para kaum yang paling jelata dan hina. Dia merasakan kondisi yang sangat ekstrim begini dan tersadarkan pada saat yang bersamaan. Dia juga meneliti prinsip kebenaran keagamaan dari 90 lebih ajaran agama di India. Semuanya dievaluasi, semuanya sudah sangat jelas, sehingga mampu membentangkan jalan sendiri. Ini seharusnya merupakan perpaduan antara kebenaran relatif, yaitu masalah keduniawian, dengan ajaran agama yang ditelaah oleh para praktisi. Dirinya sudah sangat jelas. Kebenaran sejati, kebenaran relatif, semuanya telah dipahami oleh dirinya. Lalu, apakah yang dimaksud sebagai kebenaran sejati? Ajaran kebenaran yang sesungguhnya. Maka dia sendiri yang harus membentangkan jalan tersebut. Setelah Buddha mencapai kebuddhaan, Buddha mesti mencari cara untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Karena apa yang dialaminya, karena apa yang dilihatnya, meskipun semesta alam ada batasnya, ikrar Buddha tiada batas. Dunia ini ada batasnya, namun dunia dari batin Buddha tiada batas. Jadi artinya, Buddha melihat dan memahami segalanya di dunia. Karena itu, Buddha memiliki pandangan dan pemahaman yang kaya dan mendalam. Buddha berharap orang-orang bisa memahami segala sesuatu yang terakumulasi di dalam batinnya, baik itu hal duniawi ataupun prinsip kebenaran yang melampaui dunia, dan prinsip kebenaran untuk membebaskan diri dari penderitaan. Buddha sudah mengalami dan merenungkan semua ini, guna secara bebas mengungkapkan harapan mendasarnya dan memberikan ajaran besar. Segala sesuatu yang disimpannya dalam hati, prinsip yang mencangkup semesta alam,
dan prinsip yang mencakup segala alam dharma. Semua ini tersimpan dalam batin dasarnya. Ini yang dinamakan dengan pemahaman dan pandangan Buddha, yang ingin diketahuinya, yang sudah diketahuinya, yang dipahami sudah demikian banyak, sehingga dalam batinnya menyesali tidak mempunyai kesempatan membantu semua orang memahami semua ini dengan jelas. Pikiran pertamanya ketika mencapai kebuddhaan adalah ingin memberitahukan semua orang tentang esensi dalam kehidupan, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin karena ketidaktahuan dan kerisauan manusia sangat banyak, ketidaktahuan yang tidak henti-hentinya, dan kerisauan yang sangat tebal. Esensi Dharma yang demikian tidak tersalurkan. Setelah dijelaskan, masih belum mengerti, terpaksa memulainya dari awal lagi, menjelaskan tentang segala penderitaan di dunia. Juga perlu menjelaskan, untuk memutuskan penderitaan di dunia, maka harus mempelajari berbagai macam fenomena dan perlu mengalami berbagai hal. Apakah itu fenomena yang nyata atau ilusi? Kita tidak boleh melekat pada yang nyata ataupun yang ilusi. Yang terpenting adalah berjalan di jalan tengah. Ini, berapa lama waktu yang diperlukan? Merespon kepada seberapa banyak akar kapasitas, seberapa banyak metode pengajaran yang digunakan, supaya dapat menuntun hati orang-orang untuk menuju pada prinsip kebenaran ini. Batinnya terbuka dan bersedia menerimanya. Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk ini? Sangat sulit. Untuk memberitahu beberapa orang di sisi kita, kamu harus melakukan ini dan itu. Kita bersama-sama melakukannya. Ini saja sudah sulit. Oleh karena itu, para makhluk sulit untuk dituntun. Sang Buddha sungguh tidak berdaya. Selama lebih dari 40 tahun, beliau mengajarkan sedemikian banyak dharma. Namun, berapa banyak orang yang menyimpannya di dalam hati dan sungguh-sungguh menerima dharma? Di antara orang-orang yang menerima dharma, seberapa banyak orang yang dapat memahami suara hati Buddha? Dan di antara sedikit orang-orang ini, apakah dapat benar-benar mempraktekannya? Sungguh kesulitan yang berlapis-lapis. Apakah tidak bisa melakukannya? Pasti bisa melakukannya. Hanya saja orang-orang merintangi dirinya sendiri dengan kekuatan karmanya yang berat. Semua orang masing-masing merintangi diri sendiri. Hal yang harus dilakukan tidaklah sulit. Pelatihan diri yang akan dipraktikkan juga sangatlah mudah. Tetapi setiap orang masing-masing yang merintangi diri sendiri, dirintangi orang lain. Orang lain yang merintangi tidak masalah. Adalah kita sendiri yang merintangi diri sendiri. Dikarenakan demikian, mencapai kebuddhaan sangatlah sulit. Mengapa perlu begitu lama baru bisa mencapai kebuddhaan? Karena mencapai kebuddhaan merupakan sifat hakiki setiap orang. Namun karena kita menciptakan, kita melakukan antara kita terhadap orang lain, sebenarnya kita bisa menjalin berapa banyak jodoh baik dengan berapa banyak orang. Kata-kata yang kita ucapkan, sebenarnya ada berapa banyak orang yang mau mendengarkan? Meskipun prinsipnya sangatlah jelas, meskipun yang kita bicarakan sangat bagus, akan tetapi untuk mendengarkan perkataan kita, untuk menerima pengajaran kita, sebenarnya ada berapa banyak orang? Sehingga dikarenakan demikian, Sang Buddha dari kehidupan ke kehidupan akan menjalin jodoh bajik dengan orang-orang ini, agar orang-orang bersedia mendengarkan, bersedia menerima, dan bersedia mempraktekannya dalam tindakan nyata.
Jalinan jodoh ini mestilah sangat sempurna, barulah bisa datang ke dunia untuk menampakkan wujud dan mencapai kebuddhaan. Harus berapa lama? Sehingga ini sangatlah sulit. Ingin untuk melakukan pembinaan diri dengan praktik keras tidaklah sulit. Tetapi untuk dapat menjalin jodoh baik dengan orang lain sangatlah sulit. Pada saat ini, Sang Buddha menampakkan wujud setelah mencapai kebuddhaan. Maka beliau secara bebas dapat mengungkapkan harapan mendasarnya. Di sisinya ada orang-orang yang bersedia mengikuti, bersedia menyebarluaskan ajaran Buddha. Walaupun orang-orang ini belum benar-benar sepenuhnya tersadarkan dan mempraktikkan jalan tengah, namun mereka telah membuka pikiran dan membangkitkan kebijaksanaan mereka. Maka setelah lebih dari 40 tahun, Sang Buddha akan secara bebas mulai mengungkapkan harapan mendasarnya, yaitu mengungkapkan esensi yang telah lama terakumulasi di dalam batinnya. Itulah Sutra Teratai. Maka prinsip kebenaran dari Sutra Teratai dapat tersebar secara meluas, masih tetap sama, yaitu ada kebenaran relatif, juga ada kebenaran sejati. Namun yang terpenting adalah mengajarkan kepada kita untuk mempraktikkan jalan tengah daripada prinsip kebenaran tersebut, yaitu membina diri di jalan tengah, mengharapkan kita terhadap masalah duniawi harus sangat jelas, berharap kepada kita agar dapat memahami prinsip kebenaran ini, sehingga kita dapat mempraktikkannya dalam kehidupan di dunia dan memadukannya pada jalan tengah. Demikianlah secara bebas mengungkapkan harapan mendasarnya dan memberikan ajaran besar. Karena demikian, membuka dan menunjukkan agar para makhluk memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, bahwasanya sifat dari semua makhluk adalah setara. Pada akhirnya, beliau ingin membantu kita memahami bahwa semua makhluk memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Kembali ke sifat hakiki tata kita. Ini sangatlah penting. Namun kita masih jauh dari sifat hakiki tata kita. Untuk berpadu dengan sifat hakiki tata kita, masih terdapat suatu jarak. Namun kita harus paham bahwa memang berada di sana. Jadi ini adalah pemahaman dan pandangan dari Buddha. Pemahaman dan pandangan dari Buddha. Pada akhirnya, pemahaman dan pandangan Sang Buddha adalah sifat dari semua makhluk adalah setara. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Sifat manusia adalah hampir sama pada asalnya. Tabiat yang membuat saling berbeda. Kita senantiasa terpengaruh oleh dunia ini tanpa henti, sehingga terlepas dari sifat hakiki kita. Jadi kita mesti giat bersungguh hati. Sifat hakiki semua orang sama adanya. Mari, Bodhisattva harus berikrar pada 4 ikrar agung. Kita sudah membagikan tekad menapaki jalan Bodhisattva. Semua orang mesti membangun 4 ikrar agung. Para makhluk yang tak terhingga jumlahnya, aku bertekad untuk membebaskan mereka semua. 4 ikrar agung ini termasuk kerisauan batin yang tiada akhir. Aku bertekad untuk menghilangkannya seketika. Ketika harus melenyapkan kerisauan, kita harus bertekad mencapai jalan kebuddhaan yang tiada tara. Kita harus melenyapkan kerisauan batin kita yang tiada akhir. Semestinya haruslah melenyapkan kerisauan batin, barulah dapat memasuki jalan menuju kebuddhaan. Maka Bodhisattva harus membangun 4 ikrar agung, mempraktikkan 6 paramita. Kita harus memulainya dari 6 paramita dan segala praktiknya. Jadi, prasna paramita adalah penuntun dari segala praktik paramita lainnya.
kita harus hendaknya memiliki perhatian benar dan penerapan di jalan. Harus tekun dan bersungguh hati. Naskah sutra ini sangat penting. Meski kalian akan berpikir bahwa kita semua sudah tahu kisah dari Buddha Sakyamuni. Kisahnya memang sudah tahu. Namun, prinsip kebenaran di balik kisahnya, kita masih harus sangat bersungguh hati, merenungkan isi hati Buddha, sebab Sutra Teratai mengungkapkan isi hati Buddha yang sesungguhnya. Di sini, beliau mengungkapkan isi hatinya. Jadi, kita harus amat bersungguh hati. Di antara semua paramita, bila mana tidak mampu memperoleh prasna paramita, itu bagikan sekumpulan orang buta tanpa seorang penuntun, tidak punya arah tujuan. Prasna paramita ini dapat memandu 5 paramita lainnya, agar dapat mencapai pantai seberang. Jadi, di antara semua paramita, bila mana tidak mampu memperoleh prasna paramita, itu bagikan sekumpulan orang buta tanpa seorang penuntun. Jadi kita harus menggunakan kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, yang bisa kami lakukan hanyalah terus berkata, berdharma, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, konsentrasi. Ini tidak cukup. Kita masih kekurangan kebijaksanaan. Jadi kita harus bekerja lebih keras. Itu bagikan sekumpulan orang buta tanpa seorang penuntun, tidak punya arah tujuan. Jadi, prasna paramita ini dapat memandu 5 paramita lainnya, agar dapat mencapai pantai seberang. Kita naik perahu ini. Menuntun berarti menyeberangkan dari pantai sini ke pantai seberang dengan kendaraan ini. Untuk mencapai pantai seberang, kita tidak boleh kekurangan sesuatu apapun. Maka 6 paramita ini tidak boleh kekurangan prasna. Jika Anda kekurangan prasna, Anda hanya memiliki 5 paramita. Seandainya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi demi Anuttara Samyak Sambodhi selama 800.000 koti Nayuta Kalpa menjalankan 5 paramita. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Dana paramita, sila paramita, kanti paramita, wirya paramita, dan dhyana paramita tidak termasuk prasna paramita. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Ini adalah 5 paramita. Jika tidak termasuk prasna paramita, jika kita menghilangkan prasna paramita, mereka disebut 5 paramita. Seharusnya kalian sudah sangat jelas terhadap kelima paramita ini. Berhubung kalian sudah jelas, maka pasti tahu dana paramita dikenal dengan memberi. Sila paramita dikenal dengan menjunjung tinggi sila. Kanti paramita dikenal dengan kesabaran. Wirya paramita dikenal dengan semangat. Dhyana paramita dikenal sebagai perhatian benar dan pemikiran hening. Ini bahkan lebih penting. Bagaimana caranya kita menghilangkan kegelapan batin kita? Meskipun sebelumnya kita telah memahami akan berdharma, menegakkan sila, bersabar, dan berupaya untuk bersemangat. Namun, jika kita tidak mengerti bagaimana menghilangkan kerisauan dan kegelapan batin, kita tidak akan bisa memperoleh kebijaksanaan. Oleh karena itu, penting untuk kita renungkan sebelum kita melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari.
kita harus merenungkannya dengan cermat. Kita mau berderma, mau menegakkan sila, bersabar, dan lainnya. Perenungan ini sangat penting. Pikiran kita tidak boleh terombang-ambing karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Hal ini benar memerlukan kesungguhan hati kita. Inilah kunci bagaimana untuk memperoleh kebijaksanaan, yaitu terletak pada perenungan dan pemikiran tenang, serta pikiran harus konsentrasi. Dana paramita adalah berderma. Sila paramita adalah menegakkan sila. Ganti paramita adalah kesabaran. Wirya paramita adalah upaya bersemangat. Dhyana paramita adalah perhatian benar dan pemikiran hening. Dengan mengandalkan 5 paramita ini saja, tekun mencari kebodian, tiada tara, biar dicari kemana-mana juga, terasa jauh tak terjangkau. Oleh karena itu, dengan mengandalkan 5 paramita ini saja, tekun mencari kebodian, tiada tara, bisa dicari kemana-mana juga, terasa jauh tak terjangkau. Jika kita hanya mengandalkan perenungan dan mempertimbangkan dalam keheningan, tanpa berderma dan sebagainya yang disebutkan sebelumnya, seperti itu tidak akan cukup. Jika kita hanya duduk di sana merenungkan, tanpa keberanian untuk bertindak, seperti itu juga akan sulit untuk mencapai pantai seberang. Beberapa orang mungkin memiliki pemikiran yang mendalam dan sangat tenang. Mereka memiliki perhatian benar dan juga memiliki perhatian hening, mempertimbangkan banyak hal, dan mampu mencapai kesimpulan yang benar. Namun, mereka tidak mau mengambil tindakan, enggan untuk bersumbangsi. Seperti itu, artinya kebijaksanaan mereka tidak cukup. Orang-orang seperti ini adalah Sravaka Prayetka Buddha. Sravaka Prayetka Buddha berada pada tahap ini: perenungan, perhatian benar, dan pemikiran hening. Sravaka dan Prayetka Buddha telah mencapai tahap ini. Oleh karena itu, kita semua memerlukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kekuatan pendorong. Dengan adanya kekuatan pendorong, kita akan dapat berdana, menegakkan sila, bersabar, dan upaya bersemangat dengan perhatian benar. Terlebih lagi, harus berpikiran hening akan memberikan kita kekuatan. Dengan kekuatan kebijaksanaan akan dapat mendorong kita dalam melakukan hal ini dengan arah tidak menyimpang. Dengan pikiran benar yang memberi manfaat kepada diri sendiri tidak akan menyimpang. Kita hendaknya giat bersemangat tanpa membuat kesalahan. Persoalan antar manusia harus dihadapi dengan kesabaran. Kesabaran adalah menegakkan sila. Kita menegakkan sila dimulai dari berdana. Orang yang berdana hendaknya paham untuk menegakkan sila, paham untuk bersabar, dan giat bersemangat. Tidak peduli 5 paramita dimulai dari belakang maupun dari depan. Dengan mengulanginya sedemikian rupa, tetap saja masih kurang satu kekuatan kebijaksanaan yang membuat kita paham bagaimana cara menggunakan pikiran benar, paham bagaimana cara menggunakan kekuatan giat bersemangat, bagaimana cara berdana, menggunakannya di jalan yang benar, menapaki jalan yang benar, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita hendaknya mengetahui. Jika tidak, apabila kita hanya menjalankan 5 paramita, jalan untuk mencapai pantai seberang jaraknya masih sangat jauh. Tidak termasuk prasna paramita, ini adalah kebijaksanaan. Sebesit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman dapat menghapus segala keraguan dan kebingungan, serta membangkitkan sifat pencerahan dari tatata. Kebijaksanaan sejati dari prasna
adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari pahala kebajikan. Sutra mengangkat jasa kebajikan sebagai contoh dalam membandingkan keyakinan dan pemahaman dari orang-orang. Maka disebutkan, jikalau tidak termasuk prasna paramita dalam 6 paramita, jika mampu mempraktekkan prasna paramita, maka praktik dari 5 paramita lainnya akan mencapai hingga tahap paling akhir. Jadi, tidak termasuk prasna paramita. Prasna ini adalah kebijaksanaan, adalah sebesit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman. Dengan sebesit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, kita bisa menghilangkan semua keraguan. Kita bisa menghilangkan banyak kekhawatiran dan keraguan. Lihatlah Buddha Sakyamuni, sejak dari kecil sampai dewasa. Ia sangat penasaran dengan segala hal. Jadi, karena ia memiliki pertanyaan, ia pun pergi mencari jawabannya. Maka, ia pergi mencari dan menemukan prinsip kebenaran, dan muncullah keyakinan dan pemahaman. Dengan cara yang sama, setelah melihat sangat banyak orang terlibat dalam praktek pertapan keras, ia juga mengesampingkan praktek ini. Pada akhirnya, yang ia percayai adalah prinsip kebenaran. Ia dengan tepat mempraktekkan pikiran benar. Prinsip ini jadi sebesit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman dapat menghapus segala keraguan dan kebingungan. Maka, serta membagikan sifat pencerahan dari tatata. Sifat pencerahan dari tatata telah terbangkitkan. Kebijaksanaan sejati dari prasna telah terungkap. Jadi inilah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari pahala kebajikan. Bukankah kita sering mengatakan, keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Jadi, kitab sutra kita ini menyebutkan beberapa jenis pahala kebajikan. Pada bab pembedaan jasa kebajikan juga menyajikan banyak metode pelatihan yang berbeda, membuat perbandingan di antara mereka, membandingkan cara berlatih dan cara berperilaku, menyajikan berbagai macam metode pelatihan. Pembedaan jasa kebajikan ini disebut juga membandingkan keyakinan dan pemahaman dari orang-orang, sehingga kita dapat memahami perbandingan ringan dan berat. Oleh karena demikian, maka disebut tidak termasuk prasna paramita. Kita kekurangan bagian ini. Memberi persembahan itu sederhana. Berlatih untuk memberi manfaat bagi diri sendiri tidak sulit. Akan tetapi jika kita benar-benar untuk menghasilkan kekuatan yang tepat, belum sampai. Maka saat ini kita hanya belum menggunakan kebijaksanaan. Jadi, tidak termasuk prasna paramita, kekuatan kelima hal ini meskipun telah ada, akan tetapi sifat pencerahan prasna belum benar-benar masuk ke dalam batin kita. Kita hanya mengetahui dan memahaminya. Kita belum benar-benar memahami harapan mendasar Sang Buddha, kebijaksanaan sejati itu. Jadi, dalam 6 paramita, jika mampu mempraktekkan prasna paramita, maka praktik dari 5 paramita lainnya akan mencapai hingga tahap paling akhir. Jika kita adalah prasna, jika kita benar-benar dapat menghayatinya, kondisi prasna ditambah dengan 5 paramita yang sebelumnya, sehingga menjadi sempurna. Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, saya sering mengatakan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan itu sangat berbeda. Kebijaksanaan itu bersih, bebas dari kerisauan, bebas dari kegelapan batin, dan memberi manfaat bagi semua makhluk di dunia.
Ini sudah memenuhi 5 paramita sebelumnya. Orang bijak pasti memiliki 5 paramita yang sebelumnya. Berderma, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, dan konsentrasi. Ini sudah termasuk dalam prasna. Oleh karena itu, dalam 5 hal pertama, Anda tidak dapat merasakan prasna. Singkat kata, prasna merupakan sumber kita melatih diri dengan menyerap segala dharma. Menyerap segala dharma termasuk dalam prasna paramita, juga merupakan kebijaksanaan. Sehingga kita harus baik-baik bersungguh hati. Jika kita bersungguh hati, baru bisa memahami harapan Buddha. Harapan Buddha, kita harus bersungguh hati memahami bagaimana mencari jalan keluar ini. Beliau harus memahami dulu penderitaan di dunia. Penderitaan dunia, beliau telah memahami. Lihat, memahami berbagai siklus kehidupan, lahir, tua, sakit, dan meninggal. Hukum alam ini bukan hanya mengetahui lahir, tua, sakit, dan meninggal, dan harus mengetahui hukum sebab akibat, bagaimana datang, bagaimana pergi. Walaupun meninggal merupakan akhir kehidupan di zaman ini, tetapi dia akan kemana di kehidupan yang mendatang? Jika kita mengetahui dia datang dan pergi kemana, kita harus menjaga kehidupan kita di masa ini. Kita harus bagaimana menggenggam jalinan jodoh? Kita harus bagaimana menjaga dengan baik jalinan jodoh kita? Bagaimana bersumbangsi? Batin tiada rintangan, karena tiada rintangan termasuk mempraktekkan 6 paramita. Ini baru merupakan arah tujuan dari usaha kita. Sehingga berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.